topik hari ini bahas tentang PrEP ya. Jadi PrEP itu sebenarnya adalah singkatan pre-exposure prophylaxis. Artinya sebelum orang tersebut terekspos, yaitu ketika dia baru memulai aktivitas yang beresiko, dia mengkonsumsi dulu satu set regimen obat ini. Kira-kira seperti itu. Kalau untuk informasi sekarang udah mulai banyak. Jadi karena kan ini udah mulai menjadi pilot project. Jadi kayak misalnya ada beberapa Instagram seperti Pas Marlo update status PrEP udah mulai banyak memberikan edukasi tentang PrEP kepada komunitas. Terus juga pemerintah juga program HIV ini juga sudah mulai aktif melatih peer educator ya untuk PrEP itu sendiri ya. Nah sementara untuk akses terhadap PrEP dalam waktu dekat akan ada layanan yang ditunjuk untuk melakukan pilot project si PrEP ini sendiri, dan untuk itu nanti akan diinformasi lebih lanjut saya rasa. Di awal penelitian PrEP, maksudnya banyak penelitian PrEP yang menunjuk yang sampel dari penelitian itu adalah dari teman-teman LSL, laki seks dengan laki atau gay. Namun sebenarnya juga penelitian efektivitas PrEP itu tidak cuma pada teman-teman LSL, juga banyak dilakukan penelitian pada penggunaan narkoba suntik, pasangan heteroseksual. Nah, kita juga bisa berargumen bahwa HIV kan juga bisa kena siapa aja, gak cuma pada gay kan. Sehingga, dan kita juga tahu bahwa obat yang digunakan untuk HIV yaitu ARV itu kan juga bermanfaat tanpa memandang seksualitas seseorang. Nah, oleh karena itu PrEP itu tidak hanya untuk gay, tapi itu bermanfaat untuk semua orang. Pencegahan untuk HIV sebenarnya kan kita kenal secara umum kan ada A, B, C, D, E dan PrEP itu ya. Nah, terbaik adalah pencegahan kombinasi. A itu kan adalah abstinensia, jadi tidak melakukan hubungan seks, tapi kan sekarang jarang. Tapi at least kalau itu be faithful dengan satu pasangan atau monogamous. Yang ketiga adalah C, using condom. Yang keempat, don't do drugs. Kelima adalah sex education, adult education itu sendiri, dan tambahan PrEP. Nah, seseorang itu boleh memilih semua. Tentu saja kalau semua lebih baik, ataupun salah satu dari opsi A, B, C, D, E, dan PrEP itu sendiri. Kita perlu menghargai pilihan setiap orang terhadap metode pencegahan yang mereka sukai, karena tiap orang mempunyai kondisi dan situasi yang berbeda, tentu saja. Itu sih pencegahan yang terbaik menurut saya. Jadi itu memang satu fenomena yang saya sendiri sebagai seorang dokter saya nggak bisa pungkiri ya. Itu saya nggak bisa munafik juga bahwa itu memang terjadi dan bukan cuma dilakukan oleh 1, 2, 3 oknum aja, tetapi banyak tenaga medis kita yang masih seperti itu. Dan saya mungkin mewakili teman-teman tenaga medis harus meminta maaf terhadap teman-teman ODHIV yang mengalami pengalaman seperti itu gitu ya. Memang sangat disayangkan, dan ini termasuk salah satu alasan saya juga untuk membangun gerakan dokter tanpa stigma ini, karena kita sebagai orang yang harusnya tahu sebagai ujung tombak gitu, yang seharusnya bisa menolong, ternyata justru malah menjadi pihak yang mendiskriminasi seperti itu. Antara dokter dengan pasien gitu, itu kan sebenarnya hubungannya harusnya setara gitu ya, dan pasien juga punya hak-hak pasien juga gitu, salah satunya untuk meminta pelayanan yang terbaik gitu. Kita berharapnya sih dengan sekarang di era seperti ini ya, sosial media gitu ya, di mana masyarakat bisa mengkritik dengan terbuka gitu ya, kita berharapnya akhirnya tenaga medis mungkin bisa introspeksi gitu dengan semakin banyaknya kritikan dari masyarakat gitu ya.
dan akhirnya mau belajar lebih banyak lagi dan kemudian malah bisa melayani pasien itu dengan lebih baik lagi. Kalau dari saya pribadi, saya berusaha untuk mengingatkan teman-teman tenaga medis dengan gerakan dokter tanpa stigma yang saya lakukan gitu ya. Dari teman-teman penggiat isu gender dan seksualitas, dari isu gender dan seksualitas itu bisa secara berkala melakukan apa namanya ya, sosialisasi SOGI, sensitisasi SOGI, dan raising awareness on SOGI itu sendiri gitu. Itu akan sangat bermanfaat untuk apa ya istilahnya, membuat layanan kesehatan menjadi semakin netral terhadap teman-teman komunitas